Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi saya akan melakukan penjelasan kembali tentang materi yang berjudul Ajaran Sosial Gereja. Oke, ajaran sosial gereja atau ASG adalah tanggapan gereja terhadap masalah sosial dan keadilan di dunia dengan tujuan mempromosikan kebaikan bersama dan kesejahteraan manusia berdasarkan prinsip-prinsip moral dan sosial. Jadi saya akan melakukan penjelasan lebih rinci tentang ajaran sosial. Jadi yang pertama, definisi dan tujuan. Yang pertama, ASG adalah ajaran gereja mengenai hak dan kewajiban anggota masyarakat dalam konteks kebaikan bersama, baik secara nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk mengarahkan masyarakat menuju kebahagiaan dan keadilan sosial, serta untuk mempromosikan martabat manusia dan kesejahteraan bersama. Kemudian yang ketiga, ASG merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia yang diwujudkan dalam dokumen-dokumen yang perlu disosialisasikan. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip utama. Oke, yang pertama, martabat manusia. Setiap manusia memiliki martabat yang tak terpisahkan, yang harus dihormati dan dilindungi. Kemudian yang kedua, kebaikan bersama. Kesejahteraan dan kebaikan bersama harus menjadi tujuan utama dari setiap tindakan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, solidaritas. Kita harus saling peduli dan bertanggung jawab satu sama lain, terutama terhadap mereka yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, keadilan sosial. Keadilan harus menjadi dasar dari setiap sistem sosial dan ekonomi, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan layak. Kemudian yang kelima, hak asasi manusia. Semua orang memiliki hak-hak dasar yang tak terpisahkan, seperti hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak bekerja. Kemudian yang keenam, peran negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi kebaikan bersama. Oke, yang ketiga, contoh penerapan ajaran sosial gereja. Yang pertama, keadilan dalam perburuhan. Gereja mendukung hak buruh untuk mendapatkan upah yang layak, kondisi gereja yang aman, dan kesempatan untuk berserikat. Yang kedua, keadilan dalam ekonomi. Gereja mendorong ekonomi yang adil dan berkelanjutan yang memperhatikan kebutuhan semua orang, bukan hanya sebagian kecil. Yang ketiga, perlindungan lingkungan. Gereja mempromosikan perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan karena kita adalah penjaga bumi ini. Yang keempat, pengentasan kemiskinan. Gereja mendorong upaya pengentasan kemiskinan dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Yang kelima, pendidikan. Gereja mendukung hak semua orang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang terakhir, kesehatan. Gereja mendukung hak semua orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Oke, yang keempat, sumber ajaran sosial gereja. Yang pertama, ensiklik. Surat-surat terbuka dari Paus yang membahas isu-isu sosial dan moral. Yang kedua, dokumen-dokumen konferensi sinodal. Dokumen-dokumen yang dihasilkan dan pertemuan para uskup dari seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, ajaran para bapa gereja, yaitu ajaran-ajaran para tokoh gereja yang berpengaruh dalam sejarah. Yang kelima, pentingnya ajaran sosial gereja. Yang pertama, ASG memberikan kerangka acuan bagi umat Kristiani untuk bertindak dalam dunia dengan mengedepankan keadilan dan kebaikan bersama. Yang kedua, ASG membantu kita untuk melihat dunia dengan mata hati dan bertindak dengan kasih sayang. Yang ketiga, mendorong kita untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam masyarakat.